Ini adalah Samsung Galaxy A55 5G yang penampilannya udah premium banget dan harganya mirip banget dengan pendahulunya. Dan dia sudah pakai body metal dan Gorilla Glass di depan dan glass juga di belakangnya. Performanya juga udah meningkat cukup signifikan. Biasanya seri A5 sekian itu rame dibicarakan karena udah mirip dengan seri S, tapi harganya cenderung terjangkau. Yang satu ini sepertinya akan hadir menarik juga dengan peningkatan yang signifikan, tapi harganya yang sama aja sama sebelumnya. Ya, Samsung Galaxy A55 5G udah datang. Dan pertama kali kami pegang, pertanyaan kami adalah, lalu apa bedanya dengan Samsung seri S nih? Tentunya ada ya, karena harganya juga lumayan jauh bedanya. Tapi bahan bodi dan desainnya emang membuat kami punya impresi seperti tadi tuh ya. Oh ya, chip yang dipakai mungkin akan membuat kesal mereka yang nggak paham bahwa teknologi sebuah perusahaan itu bisa berkembang dan bisa meningkat jadi lebih baik ya. Karena Exynos 1480 yang ada di A55 5G ini bersama dengan Exynos 2400 yang di S24 dan S24 Plus tampaknya jadi indikasi bahwa pabriknya Samsung ini udah membaik dan desain chip mereka sudah semakin baik sekarang. Nanti kita bahas detailnya ya. Kita mulai aja dulu dari paket penjualannya. Di dalam paket penjualan kita lihat ada unit smartphone-nya, ada kabel USB Type-C, paket dokumen dan SIM ejector. Tidak ada chargernya? Tidak ada chargernya. Tentunya nggak ada chargernya seperti biasa ya. Paket penjualannya tergolong minim di sini. Nah, untuk desain secara keseluruhan Galaxy A55 5G ini mengusung desain yang ikonik khas Samsung banget dengan setup triple kamera yang jajar atas ke bawah dan ada tulisan Samsung di bagian tengah bawahnya ya. Untuk bodi belakang ini menggunakan bahan material dari kaca dan bagian frame-nya dari metal. Jadi kalau digenggam smartphone ini terasa solid banget, kokoh banget rasanya. Kemudian untuk opsi warna ini ada 3. Kalau yang kami pegang ini warnanya adalah Awesome Ice Blue ya biru muda banget gitu ya. Kemudian yang 2 lagi ada Awesome Lilac atau yang kayak ungu-ungu gitu, dan ada Awesome Navy yang lebih cenderung gelap hampir ke hitam. Untuk dimensinya tingginya 161,1 mm, lebar 77,4 mm dan ketebalan 8,2 mm dan bobotnya 213 gram. Jadi emang smartphone terasa agak tebal dan lumayan berat, tapi ini mungkin efek dari peningkatan ukuran layar. Kan yang dulu 6,4 jadi 6,6 dan kemudian penggunaan metal dan kaca di bagian belakang, ya semuanya otomatis permintaan dari banyak orang gitu ya. Dipasang di sini ya otomatis jadi lebih berat lagi. Tapi wajar lah ya, berasa premium aja di sini. Di sisi kanan ada tombol power dan tombol volume yang berada di dalam sebuah key island. Ini khas seri A akhir-akhir ini. Kita nggak tahu apakah nanti akan diteruskan ke seri S. Nah, kemudian ada juga garis antena di situ. Lalu kita pindah ke atas, ada lubang mikrofon, ada garis antena dan ada SIM tray hybrid. Jadi kita harus milih mau pakai dual SIM atau satu SIM plus satu micro SD. Paling nggak ini masih bisa pakai micro SD ya. Di kiri ada 2 buah garis antena, di bawah ada 2 garis antena, 2 lubang mikrofon di sini. Kemudian ada port USB-C dan grill speaker juga. Beralih ke depannya, ini adalah layar Super AMOLED 6,6 inci, resolusinya FHD+, 1080 x 2340 pixel. Refresh rate-nya adaptif up to 120 Hz. Jadi kalau nggak digerakkan, dia akan turun ke 60 Hz, tapi kalau ada aktivitas, dia akan naik ke 120 Hz. Nah, untuk brightness-nya, untuk pengujian indoor, brightness-nya kita dapatkan di sekitar 448 nits, sementara untuk pengujian simulasi outdoor di luar ruangan ya, brightness layarnya bisa mencapai 1048 nits. Ini sesuai dengan klaim Samsung di kisaran 1000 nits. Luar biasa, terpenuhi ya klaimnya. Untuk color gamut terdapat 2 pilihan color profile di smartphone ini, ada Vivid sama ada Natural. Secara default color profile-nya ada di Vivid. Kita langsung tes di mode warna ini dan hasilnya untuk gamut coverage-nya ada di 85,1% DCI-P3 dengan volumenya ada di 87,8% DCI-P3. Ini memang jadinya warnanya tidak segonjreng biasanya ya. Kalau Vivid biasa udah dekat-dekat sama DCI-P3 100% gitu ya. Tapi ini juga terjadi di S24 series ya. Untuk awal-awal settingan seperti itu. Mungkin nanti Samsung bisa nambahin menu seperti di S24 series untuk buka opsi supaya dia bisa color gamutnya mendekati DCI-P3. Bisa jadi ya. Tolong dong Samsung ya, jangan main samain aja sama S24 series. Pengguna Samsungnya itu banyak yang udah suka sama warna yang luar biasa. Luar biasa tampil. Walaupun kalau kami sih sebenarnya lebih suka pakai mode warna yang natural. Yang hasil pengujiannya itu adalah 99,0% sRGB dan gamut coveragenya itu ada di 108,6% sRGB ya. Ini cocok buat ngedit foto dan video. Itu sebabnya kalau tim kami sih biasanya sih langsung ngeset di mode natural aja.
Nah, untuk fitur always on display itu ada di sini dan kita bisa ngatur mau munculnya kapan, mau munculnya pas layar di tab doang juga bisa, mau nyala terus-terusan juga bisa, mau dijadwalin juga bisa. Bukan 10 detikan. Oke, tentunya karena sudah kekinian dia punya in-display fingerprint sensor di sini ya. Jadi ya fingerprint di depan, jangan di samping ya. Udah keren. Nah, tapi tentunya harus diingat ya. Karena ada yang satu ini, kalau mau pasang screen protector tambahan harus hati-hati ya. Kalau terlalu tebal dia bisa kurang sensitif. Dan biasanya sih kalau mau ngeset fingerprint itu harus setelah dipasang si protektornya. Nah, bicara soal proteksi, layarnya sendiri sudah pakai Corning Gorilla Glass Victus. Jadi udah kekinian banget. Oke, lanjut kita lihat bezelnya. Di sini terlihat bezelnya masih agak tebel ya sebetulnya. Tapi ya seenggaknya udah simetris lah di keempat sisinya. Kemudian kalau kita lihat di bagian bezel atas ini ada earpiece yang juga merangkap sebagai speaker kedua dari smartphone ini. Jadi artinya smartphone ini sudah mengusung dual speaker atau stereo speaker ya. Nah, untuk kualitasnya menurut kami ini udah mencukupi untuk kelas harganya. Kalau volumenya dimaksimalkan seperti biasa suaranya akan jadi tajam, tapi ini lantang ya. Jadi cocok banget kalau kita mau conference call gitu ya, pakai speakerphone. Nah, cocok tuh di situ. Nah, di bawah earpiece-nya ini terdapat kamera selfie berbentuk punch hole tentunya ya, udah sejak lama A5 series pakai punch hole yang disebut Samsung sebagai Infinity O Display. Nah, ini kamera selfie-nya 32 megapiksel dengan bukaan f2.2. Tentunya ini bukan autofocus ya, ini masih fix fokus. Opsi perekamannya, nah ini yang spesial. Dia bisa 4K 30 fps atau 1080p 60 fps juga bisa. Ini khas Samsung banget ya. Lalu kita beralih ke sisi belakang. Kamera utamanya 50 megapiksel wide camera f1.8 dan sudah dilengkapi dengan OIS. Perekaman video up to 4K 30 atau 1080p 60 fps. Sensornya menurut Samsung ini adalah sensor Sony. Nah, untuk kamera ultra wide-nya ini 12 megapiksel f2.2 tapi ini fix fokus ya. Field of view-nya cukup lebar di 123 derajat. Perekaman videonya bisa up to 4K 30 fps juga di sini. Sayangnya nggak ada opsi untuk 1080p 60 fps ya. Jadi ultrawide-nya nggak bisa 60 fps. Kemudian ada satu kamera lagi yang kita bingung mau dimasukkan sebagai kamera bonus atau enggak, karena ini kamera makro. Biasanya kita bilang bonus, tapi ini 5 megapiksel, bukannya f2.4. Nanti kita lihat hasilnya ya. Apakah detailnya cukup di sini? Lanjut, untuk spesifikasi internal, dia pakai SoC Exynos 1480. Kenapa nggak Snapdragon? Iya. Tenang, sudah membaik kok yang satu ini. SoC yang satu ini terdiri dari 4 core Cortex A55 dengan speed 2,05 GHz dan 4 Cortex A78 dengan kecepatan 2,75 GHz. GPU-nya pakai Xclipse 530. Ini menarik nih, Xclipse. Ini harusnya mengindikasikan bahwa dia menggunakan teknologi AMD RDNA di dalamnya. Sayangnya emang kita belum dapat kepastian mengenai RDNA berapa yang digunakan. Ya, udah Xclipse loh ini. Mirip-mirip kayak yang 2400 dan 2200 ya. Nah, Samsung sendiri menyebutkan kalau SoC atau chipset ini memiliki peningkatan 15% di CPU-nya dibandingkan yang sebelumnya dan peningkatan 32% untuk GPU-nya kalau dibandingkan dengan Exynos 1380 yang ada di Samsung Galaxy A54. Nggak cuma itu ya, sistem pendinginnya juga ditingkatkan. Sekarang udah lebih besar, 74% lebih besar. Ini kayaknya ada tren di sini di mana Samsung gedein sistem pendingin. Untuk efeknya nanti kita lihat di hasil pengujian aja ya. Untuk RAM, untuk unit yang kita pegang ini adalah yang RAM-nya 8 GB. Nah, kalau ada yang merasa kurang, ada juga yang RAM-nya 12 GB. Jadi ada yang 8, ada yang 12. Untuk storage pilihannya juga ada dua, ada yang 128 dan ada yang 256 GB. Tentunya UFS semua ya. Untuk baterai dia pakai 5000 mAh dan udah support charger sampai 25 watt. Walaupun nggak ada chargernya. Untuk sensor-sensor ini lengkap. Khas A5 series ini lengkap ya sensor-sensornya nih ya. Untuk konektivitas tentunya 5G, namanya juga A55 5G ya. 2G, 3G, 4G juga bisa. Jadi jangan dikira kalau kalian beli HP 5G nggak bisa jalan di 4G. Bisa banget, nggak ada masalah. Dan menariknya di sini eSIM sudah disupport. Jadi bisa nih pakai eSIM ya. Untuk Wi-Fi-nya ada Wi-Fi 6, Bluetooth-nya versi 5.3, NFC tentu ada, Wi-Fi sharing bisa di sini, USB bisa OTG, tapi belum bisa ya kalau USB-nya mau dipakai buat display output gitu ya, belum bisa memang. Untuk security dia pakai in-display fingerprint sensor, ada face unlock dan ada Samsung Knox. Nah, di sini juga ada Samsung Knox Vault, nah, tepatnya di sini ya. Nah, kalau bicara soal Samsung Knox, ini adalah platform keamanan yang bukan berbasis software doang, tapi berbasis hardware juga. Nah, ini fungsinya si Knox Vault tadi ya. Jadi dia menjaga secara hardware, bahkan ada prosesor khusus untuk ngejagain semua sistem security-nya ini ya.
ini mirip-mirip kayak di laptop sebetulnya jadinya ya. Jadi kalau toh itu prosesor utamanya mau dimanipulasi, software yang mau dimanipulasi, si hardware ini akan menjaga. Nggak bisa, kamu bohong, kamu bukan yang masukin password tadi, ya. Dijagain sama dia, sama si Knox Vault-nya dijagain. Nggak bisa, nggak boleh gitu. Karena dia pakai hardware yang terpisah dari sistem Android-nya bahkan. Nah, seiring dengan kemampuan proteksi ini, tentunya dia juga punya namanya secure folder. Nah, dengan fitur ini kita bisa menyembunyikan file penting seperti dokumen, foto, ya bahkan aplikasi juga bisa ditaruh di dalam secure folder. Kemudian kalau kita mau mengaksesnya, kita harus masukin kunci keamanannya yang udah pernah kita daftarkan sebelumnya. Nah, tentunya kunci keamanan ini dijagain sama si Samsung Knox Vault tadi. Nah, ini tentunya akan mengamankan data penting kita, aplikasi penting kita, misalnya ada WhatsApp penting, WhatsApp perusahaan, taruh di situ gitu ya, karena obrolannya mungkin ya nggak boleh ketahuan sama orang lain gitu ya. Nah, ini mau HP kita dicuri dalam kondisi nggak terkunci pun layarnya ya, apapun yang ada dalam secure folder itu nggak bisa dibuka tanpa kita pakai kunci ekstra yang spesial untuk secure folder tadi. Jadi lebih aman, jauh lebih aman. Lagi ngetik-ketik tiba-tiba dijamret nggak masalah gitu. Fitur lainnya dari Samsung Knox ini adalah private sharing. Nah, ini juga menarik ya. Dengan fitur ini kita bisa mengirimkan file ke perangkat lain tapi dengan batasan waktu misalnya. Gimana tuh caranya tuh? Jadi gini maksudnya. File yang kita kirimkan itu nantinya hanya bisa diakses dalam rentang waktu tertentu sesuai dengan waktu yang sudah kita atur sebelumnya. Kemudian pengirimnya, kita yang ngirim itu juga bisa membatalkan akses dari file yang kita kirimkan tadi. Jadi filenya bisa jadi nggak bisa diakses lagi. Selain itu, file yang dikirim ini juga tidak akan bisa di screenshot. Ya, dan supaya lebih aman lagi, file yang dikirim tadi dipasangin watermark. Nah, aman banget, super secure. Jadi ngirim file, mungkin file penting, lihat aja ya, jangan dibagiin ke orang lain. Bisa tuh, saya kasih waktu udah sejam pelajari, habis itu ntar saya hapus lagi filenya. Bisa kayak gitu. Ya kalau kita bicara soal Samsung Knox, emang beberapa lama udah ada di seri A, tapi yang pakai Knox Vault ini spesial. Ini baru muncul pertama kali di A55 5G. Biasanya di seri S adanya nih. Oke, kita lanjut ke OS-nya. Dia pakai One UI 6.1 berbasis Android 14 ya. Sayangnya ya fitur-fitur AI yang ada di seri S itu nggak nongol di sini. Ya belum muncul di sini kecuali untuk kamera doang, ada lah nanti ya dibahas di bagian kamera. Tapi kalau yang lain-lainnya itu belum dibagikan ke sini. Kalau soal jaminan update ya tentunya ini jatah software update itu panjang ya. Dia akan dapat 4 kali upgrade OS Android dan ada security update selama 5 tahun. Tentunya nggak bisa berharap dia 7 tahun seperti kelas premiumnya, ada pembedaan lah ya. Tapi dapat 4 kali OS update aja itu udah hebat banget. Apalagi security update 5 tahun udah oke banget ya. Kan masih belum banyak ya brand smartphone lain yang bisa ngasih jaminan update software sepanjang ini. Ya masih banyak yang belum bisa. Walaupun ada yang sudah mulai bisa di harga segini. Kemudian untuk fitur-fitur khas One UI lainnya juga tentunya ada di sini. Edge Panel ada, separate app sound, pause USB delivery atau yang dibilang bypass itu ya, itu juga ada di sini. Routines itu tentunya masih ada juga di sini dan ada banyak lagi yang kalau dibahas nanti kepanjangan videonya tentunya ya. Nah sekarang mari kita masuk ke pengujian performa. Kita mulai dari benchmark dulu. Antutu 9 tanpa kipas kita dapat 627 ribuan, dengan kipas kita dapat 627 ribuan juga. Nggak jauh beda kalau di Antutu 9. Antutu 10 tanpa kipas 741 ribuan, pakai kipas 748 ribuan. Nggak terlalu jauh beda juga ya. Geekbench 5 tanpa kipas single core 898, multicore 3400, sementara pakai kipas single core di 900, multicore di 3389. Ini sebetulnya naik turun sih skornya ya. Hasilnya jadi mirip-mirip aja. Oke, kita lanjut lagi untuk Geekbench 6. Tanpa kipas single core-nya ada di 1161 dan multicore-nya di 3452. Kalau pakai kipas single core di 1152, multicore di 3439. Ini lagi-lagi ini cuma variasi-variasi doang. Jadi sepertinya mau dipasangin kipas atau nggak pakai kipas, hasilnya mirip-mirip aja ya pengujiannya. Lalu kita lanjut ke Trimark Slingshot Extreme Unlimited. Tanpa kipas grafik suara di 6500, pakai kipas entah kenapa pengujian kita dapatnya sedikit lebih rendah di sini. Lalu Trimark Wildlife Stress Test tanpa kipas, base loopnya di 3955 dan lowest score-nya itu adalah 3945. Jadi kestabilannya udah 99,8%. Nggak usah dites lagi pakai kipas ya. Ini udah tinggi ini kestabilannya, udah bagus banget. Harusnya throttling ini akan jadi minim. Terutama untuk game, karena ini kan tes GPU sebetulnya. Lanjut untuk GFX Bench, Aztec Ruins Vulkan Offscreen 1080p dapat 50 fps, Carchase Offscreen 1080p dapat 36 fps, Manhattan 3.1 Offscreen 1080p dapat 61 fps. Mantap.
Untuk CPU throttling test selama setengah jam tanpa kipas dia masih bisa dapat 88%, masih oke nih. Lalu kalau pakai kipas dia naik ke 92%. Bukan hasil yang luar biasa hebat ya, tapi udah cukup bagus ini. Oke, sekarang kita langsung masuk ke gaming aja ya. Tapi seperti biasa untuk tes gaming di smartphone Samsung tuh ada trik khusus yang harus dilakukan dan kalian bisa lihat di sini aja triknya seperti apa. Ya, kita mulai dari Genshin Impact aja deh langsung ya. Dengan settingannya langsung sikat highest 60 fps dan skenario seperti biasa jalan-jalan antara Liyue dan Mondstadt bolak-balik selama setengah jam. Tanpa kipas, rata-rata frame rate yang kita dapatkan ada di kisaran 43 frame per second. Lumayan juga ya. Ingat ini highest 60 ya. Menariknya frame rate ini masih bisa naik sampai 50-an fps. Dan saat frame rate-nya turun pun ini masih di atas 30 fps. Tapi ada sedikit catatan, entah kenapa pada saat pengujian tanpa kipas ya, kita mendapatkan bahwa ada 3 kali kejadian di mana tiba-tiba smartphone yang ngunci aja gitu layarnya, jadi harus dibuka lagi kuncinya. 3 kali seperti itu, kita nggak tahu kenapa gitu. Nggak kelihatan kepanasan juga atau gimana, tapi tiba-tiba dia ngunci aja. Kemungkinan ini masalah software glitch aja, nggak tahu apa karena unitnya masih awal banget, karena ini kan masih benar-benar pertama kali keluar dengan software versi awal gitu ya. Harusnya nanti seiring dengan waktu ini bisa dibereskan dengan update, entah update dari Genshin atau update dari Samsungnya sendiri. Nah, terlepas dari itu coba kita lihat suhunya berapa. Untuk area layar tanpa kipas suhu tertinggi itu di 41 sampai 42 derajat Celcius. Ini normal banget bahkan ya. Sedangkan di bodi belakang memang agak tinggi di 44 sampai 45 derajat Celcius, tapi tetap belum mencapai 47 48 di sini ya. Untuk ranking-rankingan ya, kita bisa kasih ranking A dengan catatan kalau glitch yang tadi itu hilang. Sekarang kita lanjut dulu dengan kalau kita pakai kipas. Saat pakai kipas kita merasakan tidak ada yang terlalu signifikan perubahannya, tapi rata-rata frame rate-nya itu naik dikit di 44 fps, sedikit lebih stabil jadinya. Frame rate masih bisa naik ke atas 50-an fps juga, tapi tentunya ada keuntungannya kalau kita pakai kipas gini ya, tangan kita jadi lebih adem aja rasanya. Dan yang menarik, keanehan pengujian tanpa kipas tadi tidak terjadi pada saat kita pakai kipas. Jadi di sini kita bisa menikmati gamenya dengan santai, lancar. Tapi ya memang skornya nggak naik jauh-jauh amat ya, mirip-mirip aja masih. Jadi rankingnya kalau pakai kipas tetap A juga. Tapi ya udah oke ya. Para Exynos haters jangan marah ya. Ini dapatnya A nih ya. Jadi ini hanya kenyataan aja. Kita nggak bisa bohong. Adanya begitu skornya ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke game Subway Surfer. Di game ini kita bisa manfaatkan layar 120 Hz-nya karena jalan terbuka dengan tidak ada masalah. Dan gamenya jalan 120 fps mulus, lancar, nyaman banget. Masuk ke PUBG Mobile. Setting terbuka di sini sayangnya cuma mentok di smooth high aja atau cuma mentok 30 fps. Keentengan sebetulnya. Jadi ya nggak asik sih sebetulnya cuma 30 fps. Ya gamenya jalan sih jalan, mau dimainin sih bisa dimainin dan mulus lancar di 30 fps doang. Harapan kita dia bisa naik 60 gitu atau lebih lagi bahkan. Lagi-lagi seperti yang kita udah bilang berulang kali, ini bukan masalah handphonenya sanggup atau nggak sanggup, ini masalah kerjasamanya seperti apa ya. Kita lihat nanti update berikutnya. Mobile Legends, ternyata di sini juga sama, di game ini setting grafisnya masih tertahan di high aja. Saat dimainkan ya frame rate-nya masih aman di 60 fps terus aja gitu. Settingan grafis gini sih keentengan buat si Exynos 1480. Kita udah coba trik yang kita pakai sebelumnya dan ternyata nggak bisa appeal juga ya, nggak dapat settingan lebih tinggi. Mungkin nanti dengan update akan ada perubahan. Lanjut ke COD Mobile. Di sini grafisnya terbatas low dan high ya. Jadi saat dimainkan bisa lancar di 60 fps, tapi lagi-lagi kita rasa harusnya bisa lebih tinggi di sini ya. Karena ini udah lebih kencang sih sebetulnya SOC-nya. Kayak ini lagi-lagi ini masalah game-game e-sportnya belum kenal sama SOC yang satu ini karena masih baru banget sih 1480 yang ada di A55 5G ini. Tapi overall yang cukup menarik adalah mengacu pada Genshin Impact tadi, kita bisa lihat bahwa si A55 5G ini potensinya kenceng. Asik juga gitu potensinya. Bukan yang luar biasa paling kenceng sampai bisa dapat A+ atau bahkan S gitu ya, tapi udah nyaman lah di sini. Oke, lanjut pengujian baterai. Dengan lokal YouTube video playback ya, yang biasa kita lakukan, kita bisa dapat pemutaran video secara offline itu sampai 25,5 jam. Lagi-lagi mohon maaf, Exynos haters, ini irit baterainya ternyata kalau buat nonton film. Kita coba YouTube streaming 1080p, selama 30 menit baterai juga turunnya 3% aja.
Nah untuk TikTok 30 menit baterai turun 4% dan Genshin Impact 30 menit highest 60 fps turunnya 15%. Terlihat di sini bahwa power savingnya tuh bagus banget karena irit banget, nonton video tuh bisa irit banget ya. Tapi kalau pekerjaannya berat dia masih ya normal-normal aja ya. Power consumption yang nggak jadi luar biasa irit juga kalau dia pekerjaannya berat. Ini terlihat bahwa ada manajemen power di sini yang oke banget pada saat kita nonton film atau nonton video. Oke, sekarang kita tes chargingnya. Chargernya 25 watt, charger Samsung yang kita pakai, walaupun nggak dalam paket penjualan, tapi kita punya. Untuk mengisi sampai 50% itu butuh waktu 27 menit, sementara untuk mengisi dari kosong sampai penuh butuh waktu 1 jam 20 menit. Ini hasil yang wajar untuk sebuah smartphone dengan baterai 5000 mAh dan charger 25 wattnya untuk Samsung ya. Menariknya, kita bisa melihat bahwa banyak HP lain yang charger 33 watt nggak bisa ngisi secepat ini. Lanjut masuk ke pengujian kamera, tapi seperti biasa ini bareng dengan Chris dan Ihsan nanti ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy A55 5G nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Tapi pengujian kali ini bareng sama Ihsan ya. Jadi sampel-sampel fotonya, sampel videonya itu akan dia ngambil. Cuma nanti akan kita nilai bersama dan kita bikin skripnya bareng juga sih pastinya. Oh ya, buat yang suka komen, Mas Chris bakal pergi atau kemana ya? Enggak kok, enggak. Ini ada dua reviewer baru, Ihsan sama Noval. Ini buat mereka belajar aja lah, biar press kameranya nggak sama saya mulu. Kalau HP-nya banyak yang dateng, nggak sanggup saya juga sendiri ngerjain. Biar ada bantuin gitu. Oke, ngerti ya? Untuk kualitas mikrofonnya sendiri, ini udah khas Samsung banget lah ya. Suaranya jernih dan vokalnya dapat kita dengar dengan jelas. Wind noise masih sedikit terdengar di sini, tapi nggak sampai membuat suara kita jadi hilang juga. Lanjut bahas hasil perekaman video selfie-nya. Di kamera selfie-nya ini resolusi yang terbuka bisa sampai 4K 30 dan 1080p 60 juga bisa. Nice. Saat kita coba gunakan di 1080p 60 fps, hasilnya tuh stabil ya. Jarang loh ada kamera selfie yang bisa stabil di Full HD 60. Wih, mantep. Untuk resolusi 4K 30-nya ternyata juga bisa stabil ya. Wah, ini upgrade yang signifikan banget nih kalau dibandingkan A54 tahun lalu. Sekarang, kamera selfie-nya mau pakai resolusi berapapun bisa stabil. Kemudian untuk kualitas gambarnya sendiri termasuk yang udah oke ya. Detail dan ketajamannya pas. Kalau untuk dynamic range bisa dibilang cukup baik. Exposure di wajah masih sangat jelas, tapi untuk bagian background masih sedikit overexpose. Ya, seenggaknya bagian wajah masih bisa terlihat dengan jelas lah di sini. Untuk warna, kalau menurut kami ini warnanya lebih ke natural karena mendekati warna kulit aslinya. Oke, sekarang kita lanjut bahas kamera utamanya. Kamera utamanya ini juga punya 4K 30 dan 1080p 60 nih, mantap. Kita coba di 4K 30 dulu dan videonya bisa stabil. Keren. Stabilizernya pun bekerja dengan baik di sini. Videonya terasa stabil, serasa lagi pakai gimbal, padahal ini pakai tangan aja loh. Dan menariknya di 1080p 60 fps videonya juga bisa stabil. Jadi artinya, kamera utamanya ini mau resolusi berapapun, stabilizernya bisa aktif. Nggak banyak SKB-nya. Mantap. Buat yang belum tahu, SKB itu syarat dan ketentuan berlaku ya. Biasa di smartphone lain ada aja tuh yang resolusi tertentu videonya nggak stabil. Untuk kualitas gambarnya sendiri, untuk kamera utamanya ini detailnya udah tinggi banget ya. Ketajamannya juga pas. Untuk dynamic range juga udah oke, jelas lebih baik ketimbang kamera selfie-nya. Area background dan wajah juga bisa terlihat dengan jelas di sini. Kalau soal warna, kamera utamanya ini cenderung lebih tinggi saturasinya. Oh ya, urusan autofocus di sini juga udah oke banget. Kami nggak menemukan masalah, autofocusnya lancar-lancar aja. Next, kita bahas kamera ultrawide-nya. Kita langsung coba aja di 4K 30. Dan hasilnya juga udah stabil ya, gokil. Semua kameranya bisa 4K 30 dan stabil. Wih, ini keren loh. Belum banyak yang bisa seperti ini. Kualitas gambarnya sendiri termasuk yang oke banget, apalagi saat rekam di 4K 30. Detailnya termasuk yang tinggi untuk sebuah ultrawide mid-range. Dari mid-range juga sudah oke, sisi gelap terang dapat diseimbangkan dengan baik. Sedikit catatan, kualitas gambarnya memang belum setara dengan kamera utamanya ya. Warnanya juga agak beda sedikit. Kan sensor yang dipakai juga beda. Yang jelas ini mah udah oke banget hitungannya. Untuk 1080p 60 fps di ultrawide, sayangnya belum tersedia di sini. Tapi ini masih terhitung wajar ya. Hal yang langka ultrawide bisa 60 fps di mid-range. Oh iya, di Samsung Galaxy A55 5G ini udah bisa pindah-pindah kamera langsung ya saat merekam video. Mau kamera utama, kamera selfie, maupun ultrawide-nya. Fitur ini optimal di 1080p 30 dan 4K 30. Untuk 1080p 60 itu bisa juga, tapi hanya untuk kamera utama dan selfie-nya. Untuk pindah ke kamera ultrawide-nya belum bisa. Lanjut ke kondisi low light. Selama masih ada cahaya di sekitar, kamera selfie-nya masih bisa kasih detail yang lumayan oke. Noise-nya juga terbilang minim, tapi sayangnya, di mode 30 fps ini jitternya masih cukup terasa. Jika kondisinya low light yang ekstrim, kami juga menemukan kalau videonya tuh seperti agak flickering. Entah apa penyebabnya, mungkin karena proses noise reduction-nya kali ya. Kemudian di resolusi Full HD 60 fps, hasil perekamannya tuh nggak seterang di 30 fps tadi, dan ini wajar. Noise-nya juga lebih kelihatan kalau di mode ini. Tapi yang aneh, efek jitter stabilizer-nya malah nggak terlalu berasa di sini. Stabilizer-nya terlihat lebih oke dibanding 30 fps-nya. Oke, sekarang ke kamera utamanya. Di 4K 30 fps, gambarnya masih termasuk yang bagus. Gambarnya juga masih cukup terang. Dari semua kameranya yang ada di sini,
Jelas kemampuan kamera utamanya ini adalah yang bisa menangkap cahaya paling baik, tapi memang efek jitter stabilizernya juga masih berasa di sini. Sedangkan kalau kita pakai resolusi 1080p 60 fps, videonya memang nggak seterang 30, tapi efek jitternya sangat minim di sini. Lagi-lagi, stabilizernya malah optimal sekali di 60 fps. Untuk video ultrawide saat low light, sayangnya videonya terlihat ya gitu deh. Videonya sudah terlihat pecah, detailnya juga tipis, jitter stabilizer pun cukup terasa di sini. Kemampuan ultrawide low light-nya belum bisa dibilang oke, tapi menurut saya bukan yang paling buruk juga. Kalau untuk low light, saran saya pakai kamera utamanya aja. Oke, sekarang kita cek hasil foto-fotonya. Di kondisi cahaya yang cukup, menurut kami tidak ada yang bisa dikomplain di sini. Baik kamera selfie-nya, kamera utama, maupun kamera ultrawide-nya, foto-fotonya udah keren banget. Lalu kalau di malam hari, kamera selfie dan utamanya juga masih bisa dapat diandalkan. Kalau hasilnya masih dirasa kurang terang, ada fitur night mode yang dapat membuat gambar jadi lebih terang dan juga lebih bersih dari noise. Ngomongin soal hasil jepretan malam, coba kalian lihat hasil screen record berikut ini. Dapat kita lihat ya, keadaan yang awalnya gelapnya seperti ini bisa berubah menjadi lebih terang cukup signifikan. Dan itu baru mode auto ya. Kalau pakai night mode gimana? Kira-kira kayak gini hasilnya. Kelihatan nggak bedanya? Lanjut bahas fitur-fitur ekstra. Di sini ada mode pro untuk foto dan video. Di mode Pro Foto, kita dapat mengatur shutter speed mulai dari 1/6000 detik hingga 10 detik. Lalu untuk ISO-nya, bisa dari 50 sampai 3200. Di mode Pro Videonya juga mirip, kita bisa mengatur shutter speed-nya mulai dari 1/6000 detik sampai 1/30 detik. Dan untuk ISO-nya dari 50 sampai 3200 juga. Lalu di sini juga ada fitur slow motion. Ada dua macam slow motionnya. Yang slow motion biasa itu adalah 720p 240 fps dengan real slow motion. Dan ada fitur super slow mo juga yang ini merupakan hasil interpolasi ya. Kalau menurut kami sih pakai slow motion biasa aja udah keren. Kemudian ada fitur yang namanya dual rec atau dual recording. Yang intinya dengan fitur ini kita bisa merekam dari kamera utama dan selfie-nya secara bersamaan. Keren nih. Gak lupa ada fitur single take juga. Dengan fitur ini kita bisa mendapatkan berbagai hasil konten, baik foto ataupun video, hanya dengan sekali pencet tombol shutter aja. Oke, tentunya tidak ada kamera smartphone yang sempurna ya. Kalau ditanya apa aja sih yang kurang dari kameranya ini? Yang pertama itu jitter stabilizernya saat 30 fps masih cukup terasa nih. Harusnya bisa diperbaiki lagi. Di mode 60 fps memang lebih oke stabilizernya, tapi noise-nya lebih terasa di sini. Lalu untuk Pro Video ini baru untuk kamera utamanya aja, tapi sepertinya ini hal yang disengaja ya, karena ini kan A series. Kemudian kemampuan video low light ultrawide-nya belum yang terbilang oke. Kemudian sedikit berharap juga, mungkin selanjutnya Samsung bisa ngasih kamera periskop lah di A series. Mengingat di kelas harga segini udah ada brand lain yang menghadirkan kamera periskop di smartphone-nya. Ayo dong Samsung, bisa ya? Tapi ntar kalau ngasih periskop ngalahin yang S-series tuh. Yang jelas overall kameranya ini tetap termasuk yang luar biasa ya. Ini adalah salah satu smartphone dengan SKB yang paling minim menurut kami. Pengguna mau pakai resolusi video berapa aja, video bisa stabil. 4K di semua kamera juga merupakan fitur yang langka di kelasnya. Kemampuan foto low light-nya mantep untuk semua kamera, serta fitur-fitur ekstranya juga menarik. Dan yang gak kalah penting, mikrofonnya itu khas Samsung banget. Udah keren lah. Oke, mungkin segitu aja tes kameranya Samsung Galaxy A55 5G. Kembali lagi ke studio. Oke, kita terusin lagi ke pengujian lainnya. Untuk Netflix dia bisa L1 dan bisa Full HD dan menarik, dia udah support HDR juga. Untuk YouTube, resolusi yang terbuka di sini 4K 60 dengan dukungan HDR juga ya. Dan saat videonya nih diputar itu mulus, nggak ada masalah. Walaupun ya sebetulnya layarnya bukan 4K, tapi ya bisa muter 4K 60 ya. Oke, sekarang kita bicara soal haptic feedback-nya. Kalau kita coba pakai keyboardnya, ini haptic feedback-nya secara keseluruhan keren, seperti flagship, enak. Kalau menurut saya ini enak. Tapi ada yang beda di sini. Dengan keyboard bawaannya, sekarang kita bisa ngerasain bahwa kalau kita mencet tombol-tombol huruf itu halus, presisi gitu ya, enak, terasa enak feedbacknya. Tapi kalau kita mencet tombol-tombol fungsi yang selain huruf kayak spacebar, terus shift dan lain-lain, itu akan terasa lebih keras. Enter itu kan terasa lebih keras. Jadi kita bisa ngebedain apakah kita kepencet tombol-tombol fungsi atau tombol-tombol huruf. Titik, koma itu termasuk tombol-tombol huruf juga. Jadi tidak sekencang spasi. Ini menarik sih. Kalau kebiasaan pakai ini bisa-bisa agak sedikit rasanya aneh kalau pakai yang vibrate-nya tuh rata lagi sama seperti handphone-handphone yang lain. Jadi unik ini haptic feedback-nya. Oke, untuk harga saat dirilis Samsung Galaxy A55 5G ini untuk yang 8128 harganya ada di 5.999.000 ya, berarti mirip-mirip aja sama sebelumnya. Untuk yang 8256 itu ada di 6.499.000, sementara kalau mau pakai RAM lebih besar 12GB, storage-nya 256GB juga, itu naik sedikit ke 6.899.000. Jadi bedanya cuma dikit sih, sebetulnya nggak terlalu jauh sih untuk dapat RAM yang lebih lega lagi. Siapa tahu kan mau cari ini buat jangka panjang ya. Oke, kita langsung masuk aja ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, isi paket penjualannya klasik. Samsung selalu kena di sini nih.
minim ya, mau Samsung mau iPhone kenanya di sini juga nih minim gitu ya. Jadi kita masih harus ngeluarin biaya lagi nih untuk dapat adapter charger, dapat casing, screen protector gitu ya. Nah, kemudian jadi hal yang perlu diperhatikan juga, ini membuat kita harus benar-benar ngecek promo apa yang ditawarkan saat membeli si A55, karena kadang ada aja toko yang ngebundling dengan charger, atau mungkin Samsung ngasih cashback yang lumayan juga buat beli charger kalau kalian masih butuh charger lagi, atau butuh casing, atau butuh screen protector lagi. Jadi di sini nggak bisa main asal beli kalau mau dapetin deal yang terbaik, harus dicermati di sini ya. Kemudian body smartphone ini rasanya berat ya. Mungkin karena ya bodinya tadi pakai metal, terus pakai glass juga, layar juga digedein dibandingkan A54 yang sebelumnya gitu ya. Tapi ya jadinya dia kokoh, solid, emang nyaman dipegangnya, berasa premium banget yang satu ini. Lalu kemudian untuk kalian yang udah terlanjur suka dengan warna vivid dari smartphone-nya Samsung, kalau dapat di software, paling nggak di software awalnya, ini mode warna ini agak sedikit kurang vivid ya. Ya berharap aja Samsung nanti bikin perubahan yang update yang jadi membuat dia mirip seperti S24 series yang akhirnya sekarang bisa jadi vivid banget juga ya. Tapi kalau dipakai buat nonton, dipakai buat main game sih masih oke-oke aja sih sebetulnya, nggak ada masalah, nggak terus jadi pucet gitu, nggak burik gitu, nggak juga. Lagian kalau kami sih, kalau kita pakai buat sosial media, buat ngedit foto, video segala macam, ngupload gitu, mendingan pakai mode natural aja. Kemudian berikutnya lagi, saat kompetitor lainnya udah pakai kamera ekstra seperti periskop di smartphone mereka, nah Samsung masih belum nih naruh periskop atau tele ya. Kalau bingung periskop atau tele ya, tele itu bisa lebih jauh ya, ngelihatnya lebih panjang. Periskop itu membuat tele yang panjang tadi jadi lebih pendek aja secara fisik gitu. Itu periskop. Tapi poinnya adalah dia belum punya itu gitu ya. Semoga di generasi selanjutnya Samsung bisa menghadirkan fitur di Galaxy A series, atau paling nggak mungkin ultrawide-nya bisa autofocus atau selfie-nya bisa autofocus. Kayaknya itu lebih asik sih sebetulnya. Kalau itu dua-dua dikasih autofocus lebih mantap aja. Lalu lagi-lagi ini penyakitnya sebuah smartphone dengan SoC baru ya. Apalagi smartphone-nya baru banget, memang secara global ini baru diumumkan. Settingan grafis di beberapa game, terutama game e-sports itu masih belum kebuka. Jadi kalau main game dengan smartphone ini, kalian mesti nunggu dulu sampai mungkin ada update selanjutnya dari game-game yang tadi itu. Kemudian catatan berikutnya adalah kalau kalian memang suka dengan form factornya si A54 yang lebih kecil di 6,4 inci. Yang satu ini jelas sudah membesar di 6,6 inci layarnya ya. Dari sisi menariknya jelas desainnya makin asik, solid banget dengan frame metal, dengan Gorilla Glass di depan, dengan glass di belakang yang mungkin Gorilla Glass juga ya, tapi kita belum lihat detailnya soalnya. Tapi yang jelas ini terasa sangat-sangat premium banget waktu digenggam ya. Kemudian performanya ini udah oke banget, SoC-nya ternyata cukup sangar di sini ya. Lalu baterainya ini awet juga, terutama kalau dipakai buat nonton. Awet bener ini satu nih. Lalu suhu permukaannya ini tergolong masih cukup wajar untuk performa yang ditawarkannya. Ya. Kalau kalian performanya lihat yang kayak begitu ya pasti udah dekat-dekat 45 derajat di punggung. Tapi lihat di bagian layarnya dia nggak nyampe 45, cuma 4142 aja. Ini menarik nih. Berarti memang ini efek dari cooling system besar yang ada di punggungnya dia. Jadi cooling system besar itu membuat panas lebih cepat keluar, menyelamatkan internalnya. Ingat, 45 derajat itu adalah skin temperature, suhu luar ya, yang dimana kalau suhu dalam prosesor itu boleh nyampe 80-90 derajat Celcius sebetulnya. Emang bisa, semua bisa begitu. Tapi membuangnya bagaimana caranya supaya lebih meluas aja ya, pasti tetap akan kena di bagian luar. Cuma hebatnya paling nggak layarnya itu nggak kena, kenanya di bagian belakang justru. Keluarnya lepas. Jadi kalau kalian ngasih kipas di bagian belakang, aman, beres, lancar ya. Lalu ada jaminan update 4 kali buat Android-nya, dan software-nya itu ada security update 5 tahun. Nah ini juga kompetitornya masih sulit untuk ngelawan ya dengan security update seperti ini dan OS update seperti ini. Lalu untuk kualitas kameranya ini juga keren banget untuk foto dan video, walaupun memang belum bisa dibilang benar-benar bisa ngelawan seri S ya. Tentu ada bedanya, tetap aja ada bedanya di sini. Lalu untuk perekaman videonya bisa sampai 4K 30 di semua kamera, kecuali yang kamera yang tadi ya, makro tadi. Lalu hasil perekaman video itu ya stabil di semua resolusi. Ya ini juga menarik sih, dan kestabilan juga ditingkatkan sekarang. Dan tentunya dia punya IP rating IP67, jadi mau dicemplungin ke air, atau ya jangan dicemplungin sih, mau tercemplung ke air nggak ada masalah ya, masih bisa aman-aman aja. Kalian dikerjain sama teman-teman kalian, diceburin kolam renang sambil ngantongin ini handphone. Begitu kalian naik ke atas tinggal dikibas-kibas aja, handphonenya dikeringin aja.
aman. Lalu OS-nya ini bersih dari iklan, minim bloatware di sini ya. Dia udah punya pause USB delivery juga yang seperti bypass tadi itu ya. Jadi kalau main game juga aman sambil ngecas. Lalu fitur keamanan Samsung Knox Vault-nya itu udah ada di sini. Itu lengkap banget buat kalian yang pakai buat perusahaan-perusahaan itu yang butuh keamanan ekstra. Dia udah bisa, nggak harus sampai ke S series, di A series yang ini juga udah bisa. Speaker stereo dan tentunya dia udah 5G dan sudah bisa terima eSIM juga di sini ya. Jadi seri A sudah mulai pakai eSIM ya. Terlihat ya bahwa Exynos 1480 yang digunakan si A55 5G ini memiliki performa yang nggak kaleng-kaleng ya. Hal yang menariknya lagi saat pengujian pakai kipas dan tanpa kipas perbedaan skornya nggak terlalu kentara di sini. Meskipun memang saat gaming yang berat akan tetap sedikit lebih nyaman kalau pakai kipas. Itu wajar banget. Sekarang pertanyaannya, smartphone ini cocoknya untuk siapa? Tentunya buat yang butuh smartphone tipis dan ringan ini agak kurang pas buat kalian. Karena udah di atas 200 gram ya. Tapi kalau kalian sedang nyari smartphone yang all-rounder, yang mumpuni, hampir di segala aspek, mungkin ini bisa jadi opsi yang menarik banget buat kalian. Nah, untuk gamers harus benar-benar dicek apakah game kalian udah bisa terbuka opsi-opsi setting tingginya. Kalau game seperti Genshin Impact sih oke-oke aja, nggak ada masalah ya. Tapi kalau mainnya PUBG mungkin kurang mantep nih ya. Ini efek dari opsi game yang belum kebuka aja, bukan karena dia nggak sanggup sih harusnya. Lalu apakah pengguna A54 itu layak untuk upgrade ke sini? Kami sebenarnya akan menyarankan yang udah beli A54 nggak usah terlalu baper ngeliat yang satu ini. Mungkin kalian mau pakai ekstra 1 tahun lagi untuk nungguin A56 mungkin namanya. Tapi kalau emang tertarik banget untuk upgrade ke A55, harusnya cukup terasa sih bedanya. Dan terasa di tangan banget sih sebetulnya. Jadi kembali lagi, keputusannya ada di tangan kalian. Kalau kalian mau upgrade ke sini ya silakan aja. Pada akhirnya kita melihat bahwa A55 itu adalah smartphone yang mumpuni di kelas harganya. Tidak, dia bukan yang terkencang, bukan juga yang kameranya paling lengkap fiturnya, bukan. Tapi keseimbangan beragam fitur yang dimilikinya itu adalah kelebihannya dia. Chip yang digunakan di atas kertas bukan yang paling kencang, tapi main Genshin Impact udah asik tuh di HS60 ya. Kameranya nggak ada telenya, selfie belum ada autofocusnya, tapi perekaman videonya bisa diiringi dengan audio yang mantap bener. Dan semua fitur kamera juga bekerja baik banget sesuai dengan harapan. Jadi di kisaran 6 juta, Samsung ini kelihatannya kembali sukses menghadirkan sebuah smartphone yang unik dan sangat-sangat wajib dipertimbangkan. Apalagi desain dan feel pemakaiannya udah mirip dengan Samsung kelas premium. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.